Inilah salah satu endgame paling epik dan spektakuler dari seorang Grandmaster Fabiano Caruana. Langsung saja, Chess, kita mulai dari posisi ini. Sampai pada posisi ini, permainan sebenarnya masih berimbang. Hingga di posisi ini hitam coba menerapkan taktik desperado dengan menjadikan kuda pukul pion G4 sebagai umpan. Merasa aman-aman saja, putih menerima umpan dari hitam dengan gajah pukul kuda. Dan sesuai rencana awalnya, hitam pion ke E5 coba mencari pengganti dari kudanya, sekaligus membuat putih terkena forking. Sekarang di posisi ini bisakah kalian menebak atau menemukan langkah terbaik yang dimainkan oleh putih atau Fabiano Caruana? Silahkan space video ini beberapa detik dan coba temukan langkahnya. Boom! Betul sekali, Chess. Bukannya menyelamatkan menterinya, putih justru memilih menukarnya dengan kuda hitam. Setelah hitam gajah pukul menteri, putih kuda ke D5 dan hitam menteri ke D8 menyelamatkan diri sekaligus melindungi gajahnya di F6. Lalu putih lanjut dengan langkah terselubung kuda ke F5. Dijawab hitam dengan benteng ke B8, coba memonopoli jalur B. Dan putih mulai menampakkan niat terselubungnya dengan menukar kudanya dengan gajah hitam. Setelah hitam menteri pukul kuda, langsung direspon putih dengan benteng pukul pion, sekaligus mengancam menteri hitam. Dan hitam menutup dengan gajahnya. Di posisi ini putih mengambil kesempatan untuk mensejajarkan bentengnya. Dan hitam memilih untuk rokade. Lalu putih lanjut dengan pion ke H5. Hitam menteri ke G5 menyerang raja putih. Dan putih menutup dengan gajahnya. Sekaligus mengancam balik menteri hitam. Setelah hitam mengamankan menterinya kembali ke F6. Putih coba melakukan serangan balik dengan kuda pukul pion di H6 dan cek. Dan hitam memilih mengamankan rajanya ke H8. Putih gajah ke F5 membuka ruang bagi bentengnya untuk menguasai jalur G. Dan hitam coba mengantisipasi dengan menarik menterinya ke E7. Di posisi ini putih coba mengalihkan perhatian hitam dengan mendorong pionnya ke B5. Dan hitam sepertinya berhasil teralihkan dengan menarik menterinya ke E8. Dan di posisi inilah, putih mulai melancarkan serangan penutupnya. Dimulai dengan mengorbankan kudanya pukul pion F7 dan cek. Setelah hitam benteng pukul kuda, putih balas dengan benteng pukul gajah sekaligus mengancam menteri hitam. Dan hitam mengamankan menterinya dengan pukul pion di B5, lalu putih benteng ke H6 dan kembali cek. Dan hitam atau Hikaru Nakamura pun menyerah. Kenapa hitam atau Hikaru Nakamura menyerah? Mari kita analisis di kolom komentar. Dan untuk partai ini, bagaimana menurut kalian, Chess? Dari 1 sampai 10, berapa nilai yang ingin kalian berikan untuk partai ini? Silahkan dituliskan di kolom komentar.